Nubuat abadi dan kota yang menantang dunia. Di persimpangan antara Asia dan Eropa, berdirilah sebuah kota yang disebut Konstantinopel. Selama lebih dari 1.000 tahun, kota ini menjadi pusat peradaban Bizantium, dikelilingi lautan dan dipagari 3 lapis tembok raksasa yang membuatnya hampir mustahil ditembus. Bagi bangsa Romawi, kota ini adalah benteng terakhir. Bagi dunia, kota ini dikenal sebagai kota abadi. Tak terhitung banyaknya pasukan yang mencoba menaklukkannya. Tentara Muslim di masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah sudah berulang kali mengepungnya. Namun temboknya selalu tegak, pasukannya selalu bertahan, dan kota itu selalu selamat dari kehancuran. Setiap usaha berakhir dengan kegagalan, seolah Konstantinopel sedang mengirim pesan kepada dunia. Tidak ada yang bisa menjatuhkanku. Namun, berabad-abad sebelumnya, Rasulullah telah menyampaikan sebuah nubuat yang menggetarkan hati umat Islam. Beliau bersabda, Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis ini menjadi janji yang hidup dalam ingatan generasi demi generasi. Para sultan, khalifah, dan panglima selalu bermimpi menjadi sosok yang disebut Rasulullah itu. Setiap kali muncul seorang pemimpin baru, selalu ada pertanyaan. Apakah dia orangnya? Apakah pasukannya yang dimaksud? Namun tahun demi tahun berlalu, abad demi abad berganti, dan Konstantinopel tetap tak tergoyahkan. Sebagian mulai meragukan, apakah janji itu benar-benar akan terwujud? Tembok Konstantinopel tampak terlalu kokoh, terlalu abadi. Hingga pada tahun 1432, di kota Edirne, seorang bayi lahir dalam keluarga Sultan Murad II dari Kesultanan Utsmani. Bayi itu diberi nama Muhammad bin Murad. Tidak ada yang tahu bahwa kelahiran itu adalah jawaban bagi doa ratusan tahun lamanya. Bahwa anak kecil ini kelak akan tumbuh menjadi pemuda berusia 21 tahun, yang dengan tekad dan keyakinan akan mengguncang dunia dengan penaklukan terbesar dalam sejarah. Inilah kisahnya. Kisah seorang pemuda yang mewujudkan nubuat Rasulullah. Kisah pemimpin yang kelak dikenang dengan gelar abadi, Al-Fatih, Sang Penakluk. Sebelum kita masuk ke masa kecilnya yang penuh tempaan, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu. Karena perjalanan Muhammad Al-Fatih bukan sekedar sejarah, tapi kisah tentang iman, keberanian, dan takdir Allah yang mengguncang dunia. Masa kecil Sang Penakluk. Tahun 1432, di Istana Edirne, lahirlah seorang anak dari keluarga Sultan Murad II, namanya Muhammad bin Murad. Sebagai putra seorang sultan, banyak yang mengira hidupnya akan penuh kemewahan dan kenyamanan. Namun Istana Utsmani bukanlah tempat untuk dimanja. Itu adalah tempat di mana seorang anak ditempa untuk kelak memimpin sebuah kekhalifahan besar. Sejak kecil Muhammad sudah dibiasakan dengan disiplin keras. Ia belajar membaca Al-Quran, menghafalkannya, mempelajari hadis, dan memahami hukum Islam. Namun pendidikan yang diterimanya tidak berhenti pada agama. Ia juga mempelajari ilmu perang, seni memimpin, matematika, astronomi, serta strategi politik. Bakatnya menonjol sejak dini, kecerdasan yang tajam, dan kehausan ilmu yang tidak pernah padam. Ketika usianya beranjak remaja, ia sudah mampu berbicara dalam 6 bahasa. Turki, Arab, Persia, Latin, Yunani, dan Ibrani. Bahasa-bahasa itu bukan hanya alat komunikasi, tapi jendela untuk memahami peradaban lain. Di masa depan, kemampuan ini akan membuatnya mampu membaca strategi lawan, memahami musuh, dan memimpin dunia dengan wibawa. Namun pendidikan terpenting Muhammad tidak datang hanya dari buku, melainkan dari seorang guru besar, Syekh A'aq Syamsuddin. Ulama yang dikenal dengan keluasan ilmu sekaligus ketajaman spiritual ini bukan hanya mendidiknya dengan ilmu agama, tetapi juga menyalakan api keyakinan dalam hatinya. Syamsuddin sering mengingatkan sang murid muda tentang nubuat Rasulullah. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan, dan pemimpin terbaik akan menaklukkannya.
Ucapan itu bukan sekadar pengajaran, melainkan doktrin yang menggetarkan jiwa Muhammad. Setiap kali mendengarnya, hatinya bergetar. Ia merasa seakan-akan janji itu ditujukan langsung kepadanya. Sejak saat itu, Muhammad tidak lagi memandang dirinya sebagai putra sultan biasa. Ia mulai percaya bahwa dirinya ditakdirkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar, mewujudkan nubuat Rasulullah. Namun jalan menuju cita-cita itu tidak mudah. Di lingkungan istana, banyak pejabat yang meremehkan usianya. Sebagian menganggapnya hanya seorang anak yang terlalu muda untuk menanggung beban kepemimpinan. Intrik politik berputar di sekelilingnya. Tekanan demi tekanan datang. Tetapi, di balik semua itu, jiwa Muhammad semakin ditempa. Ia tumbuh dengan karakter yang keras, disiplin, dan tidak mudah goyah. Ia belajar untuk tidak sekadar bermimpi, tetapi juga mempersiapkan diri. Karena ia tahu, untuk menaklukkan kota sekuat Konstantinopel, seorang pemimpin harus memiliki iman yang teguh, ilmu yang luas, dan tekad yang tak tergoyahkan. Masa kecil Muhammad bin Murad bukanlah sekadar kisah seorang anak sultan. Itu adalah kisah tentang bagaimana Allah sedang membentuk seorang penakluk besar melalui didikan keras, ilmu yang luas, dan keyakinan yang mendalam. Namun satu pertanyaan besar masih menggantung. Bagaimana mungkin seorang remaja yang masih belia bisa naik ke takhta sebuah kekaisaran yang begitu besar? Dan apa yang akan terjadi ketika dunia menertawakan keberaniannya? Ujian pertama Sang Sultan Muda. Tahun 1444, Muhammad bin Murad baru berusia 12 tahun. Usia di mana kebanyakan anak masih bermain, Muhammad justru dipaksa menghadapi kenyataan besar. Ia harus naik tahta sebagai Sultan Utsmani. Ayahnya, Sultan Murad II, memutuskan untuk turun dari singgasana dan memilih hidup dalam kesunyian. Keputusan ini membuat seluruh pemerintahan berada di tangan seorang remaja. Banyak pejabat terkejut, bahkan meragukan kemampuan sang putra muda. Bagaimana mungkin seorang anak belasan tahun bisa memimpin sebuah kekaisaran yang wilayahnya terbentang luas, dengan musuh di segala penjuru? Keraguan itu segera terbukti ketika kabar buruk datang. Pasukan salib Eropa, yang dipimpin Hongaria dan sekutu-sekutunya, melihat kesempatan emas. Mereka menganggap kekuasaan Utsmani kini lemah karena dipimpin bocah ingusan. Maka dimulailah Perang Varna, sebuah ujian pertama yang menentukan nasib Muhammad muda. Di saat genting itu, Muhammad mengirim surat kepada ayahnya yang sudah turun tahta. Isi suratnya terkenal sepanjang sejarah. Dengan penuh ketegasan, ia menulis, "Jika engkau adalah seorang sultan, maka datanglah dan pimpin pasukanmu. Tetapi jika aku adalah sultan, maka aku perintahkan engkau untuk kembali memimpin perang ini." Kata-kata seorang remaja berusia 12 tahun itu mengguncang hati ayahnya. Murad II pun kembali memimpin pasukan, dan Utsmani berhasil meraih kemenangan besar di medan perang. Namun kejadian ini juga meninggalkan jejak mendalam. Dunia semakin yakin bahwa Muhammad masih terlalu muda untuk menjadi pemimpin sejati. Setelah perang berakhir, Murad II kembali naik tahta, sementara Muhammad dipinggirkan. Banyak yang melihat peristiwa ini sebagai tanda kegagalan. Tapi bagi Muhammad, itu bukan akhir. Itu adalah awal dari sebuah pelajaran. Ia belajar satu hal penting. Menjadi seorang sultan bukan hanya soal keturunan, tapi soal kepemimpinan sejati. Pengalaman pahit itu membuatnya semakin bertekad untuk membuktikan diri. Ia tahu, suatu hari kelak, ia akan memegang tampuk kekuasaan lagi. Dan ketika saat itu tiba, ia harus siap, bukan hanya untuk memimpin, tapi untuk menaklukkan. Sejak itu, ia tenggelam dalam belajar. Ia menyerap ilmu dari para ulama, memperdalam strategi perang, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia memahami bahwa jika ia ingin menjadi pemimpin yang disebutkan Rasulullah, maka ia harus lebih dari sekedar raja biasa. Ia harus menjadi seorang penakluk dengan iman. Namun, satu pertanyaan besar tetap menggantung di langit. Kembalinya sang penakluk ke tahta. Waktu terus berjalan. Muhammad tumbuh, bukan lagi anak belasan tahun yang dulu pernah dipandang sebelah mata. Ia kini menjelma menjadi seorang pemuda dengan tubuh yang kuat, pikiran yang tajam,
dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Buku, pedang, dan doa menjadi sahabatnya. Siang hari ia mempelajari strategi, malam hari ia bermunajat di hadapan Tuhannya. Tahun 1451 menjadi titik balik. Sultan Murad II wafat, dan Muhammad, yang saat itu baru berusia 19 tahun, resmi naik tahta sebagai penguasa Daulah Utsmaniyah. Dunia kembali menoleh ke arah Istanbul, pusat pemerintahan Utsmani, dengan penuh pertanyaan. Apakah bocah itu kini sudah siap? Apakah ia masih remaja yang sama seperti dulu? Musuh-musuh Utsmani pun kembali berharap. Bizantium menaruh keyakinan bahwa sultan muda ini akan mudah dipermainkan. Eropa pun menganggapnya hanya bayangan dari ayahnya. Namun mereka tidak tahu, Muhammad bukan lagi anak yang rapuh. Ia kini seorang pemuda dengan tekad yang membara, menjadikan nubuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah kenyataan. Sejak awal masa pemerintahannya, Muhammad menunjukkan sikap yang mengejutkan banyak pihak. Ia tidak menghabiskan waktunya dengan pesta istana atau kenyamanan tahta. Ia justru segera memfokuskan dirinya pada satu misi besar, penaklukan Konstantinopel. Bagi sebagian orang di sekelilingnya, langkah ini dianggap gila. Konstantinopel bukan kota biasa. Temboknya adalah legenda, pertahanannya adalah simbol kekuatan, dan sejarahnya penuh dengan kegagalan para penakluk sebelumnya. Tetapi bagi Muhammad, ini bukan sekedar kota. Ini adalah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia yakin dirinya adalah pemimpin yang dimaksud dalam sabda itu. Langkah pertamanya adalah mempersiapkan diri dan kerajaannya dengan sangat matang. Ia menyusun pasukan, memperkuat logistik, dan merencanakan strategi yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun. Ia tidak mau mengulang kegagalan generasi sebelumnya. Konstantinopel hanya bisa ditaklukkan dengan persiapan yang sempurna. Namun tekad besar ini juga menimbulkan pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang baru berusia awal 20-an mampu menghadapi kota yang selama 1000 tahun tidak pernah runtuh? Apakah keyakinannya cukup untuk mengalahkan dinding baja yang mengelilingi Konstantinopel? Ataukah ia akan menjadi korban berikutnya dari mimpi yang tak pernah tercapai? Persiapan sang penakluk, Meriam Raksasa dan Benteng Besi. Begitu Muhammad II, yang kelak dijuluki Al-Fatih, naik tahta, ia tidak menunggu lama. Ia tahu, waktu adalah senjata. Jika ia ragu sedikit saja, Bizantium akan meminta bala bantuan dari Eropa, dan Konstantinopel akan semakin sulit ditaklukkan. Langkah pertamanya mengejutkan semua orang. Ia memerintahkan pembangunan sebuah benteng raksasa di tepi selat Bosforus, bernama Rumeli Hisari. Benteng ini dibangun hanya dalam waktu 5 bulan, berdiri kokoh di seberang benteng lama yang sudah ada. Kini, seluruh jalur laut menuju Konstantinopel berada dalam genggaman Utsmani. Setiap kapal yang berani lewat tanpa izin akan dihancurkan. Bizantium mulai resah. Mereka tahu, pembangunan benteng ini adalah isyarat jelas. Badai besar sedang mendekat. Namun Al-Fatih tidak berhenti di situ. Ia juga mengundang seorang insinyur dari Hungaria bernama Orban, yang terkenal ahli dalam pembuatan meriam. Di bawah pengawasan langsung sang sultan muda, Orban membuat senjata terbesar yang pernah ada pada masanya. Sebuah meriam raksasa dengan panjang lebih dari 8 meter, dan mampu menembakkan peluru batu seberat 0,5 ton. Meriam ini bukan sekadar senjata, melainkan simbol. Selama berabad-abad, tembok Konstantinopel menjadi alasan kegagalan semua penaklukan. Tetapi kini, Muhammad memiliki senjata yang bahkan bisa merobohkan dinding yang diklaim tak terkalahkan. Sementara itu, di dalam istana Bizantium, ketakutan mulai tumbuh. Kaisar Konstantin ke-11 mengirim utusan ke berbagai kerajaan Kristen, meminta bantuan untuk mempertahankan kota. Namun Eropa kala itu sedang terpecah, dan bantuan yang datang jauh dari cukup untuk menghadapi pasukan muda Utsmani yang jumlahnya ratusan ribu. Di sisi lain, pasukan Muhammad semakin disiplin. Ia menanamkan semangat jihad kepada tentaranya, mengingatkan mereka akan sabda Rasulullah. Pasukan ini bukan sekadar prajurit, mereka adalah orang-orang yang yakin sedang menjadi bagian dari janji kenabian. Setiap detik persiapan membawa satu pesan.
Konstantinopel bukan lagi kota yang abadi. Hari kehancurannya telah dekat. Namun, pertanyaan besar masih tersisa. Apakah semua persiapan ini cukup untuk menghadapi kota yang sudah berdiri selama 1000 tahun? Apakah meriam raksasa itu benar-benar mampu menembus dinding yang begitu legendaris? Dan apakah pasukan muda Al-Fatih mampu menghadapi pertahanan terakhir Bizantium? Api pengepungan dan strategi mustahil. Musim semi tahun 1453. Langkah kaki ratusan ribu pasukan Utsmani mengguncang tanah, memenuhi horizon dengan panji-panji hitam bertuliskan kalimat tauhid. Di bawah kepemimpinan Muhammad II, pasukan ini tiba di hadapan tembok Konstantinopel. Hari yang ditunggu berabad-abad akhirnya datang. Bizantium melihat pemandangan itu dengan ngeri. Tembok raksasa mereka yang selama berabad-abad melindungi kota, kini berhadapan dengan pasukan terbesar yang pernah mengepungnya. Dan di balik barisan itu, berdiri meriam raksasa yang siap mengubah sejarah. Suara dentuman pertama menggema, membuat tanah bergetar. Bola batu seberat ratusan kilo meluncur, menghantam dinding kota. Getaran itu tidak hanya merusak batu-batu benteng, tapi juga meruntuhkan keyakinan orang-orang di dalam kota. Namun tembok Konstantinopel bukan tembok biasa. Ia begitu tebal dan butuh puluhan kali tembakan untuk menimbulkan keretakan berarti. Hari demi hari, dentuman meriam menjadi musik kematian. Debu beterbangan, batu berterai, dan malam-malam kota dipenuhi api obor serta doa para penjaga. Namun meski tembok mulai retak, pertahanan Bizantium tetap kuat. Panah, panji, dan serangan balasan membuat pasukan Utsmani harus menghadapi perlawanan sengit. Disinilah kecerdasan Muhammad Al-Fatih diuji. Ia sadar, jika hanya mengandalkan meriam, pengepungan bisa berlarut-larut. Ia butuh strategi yang melampaui logika perang biasa. Sungai Tanduk Emas menjadi salah satu kunci. Bizantium merasa aman karena perairan itu dipagari rantai raksasa yang mustahil ditembus. Tapi Al-Fatih memutar otak. Alih-alih menyerang rantai itu, ia justru melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Mengangkut kapal-kapal perangnya melalui daratan. Ratusan kapal ditarik dari laut, dinaikkan ke atas kayu gelondongan yang dilumuri minyak. Lalu digulingkan melintasi bukit pada malam hari. Api obor menerangi jalan, suara takbir menggema, dan kerja sama ribuan pasukan menjadikan hal mustahil itu kenyataan. Ketika fajar tiba, Bizantium terkejut. Kapal-kapal Utsmani sudah memenuhi sisi dalam Teluk Emas, tempat yang selama ini mereka anggap aman. Strategi itu mematahkan moral musuh. Kini serangan datang bukan hanya dari darat, tapi juga dari laut. Kota yang selama berabad-abad merasa tak terkalahkan, kini benar-benar terkepung dari segala arah. Namun meski kondisi semakin terjepit, Konstantinopel tetap bertahan. Pertempuran sengit terus terjadi, korban berjatuhan, dan setiap hari menjadi ujian berat bagi kedua belah pihak. Pasukan Al-Fatih pun mulai merasakan lelah, dan pertanyaan besar menghantui mereka. Apakah kemenangan benar-benar dekat, ataukah mereka akan bernasib sama seperti para penakluk sebelumnya? Malam terakhir dan serangan penentu. Hari-hari pengepungan berlalu dengan penuh darah dan air mata. Meriam terus menyalak, tembok Konstantinopel mulai hancur di banyak titik, dan kota itu kini seperti perahu bocor yang hanya menunggu karam. Namun Bizantium tetap bertahan dengan sisa tenaga. Mereka sadar, jika kota ini jatuh, maka seluruh dunia Kristen akan terguncang. Malam itu suasana di dua kubu begitu berbeda. Di dalam kota, lonceng gereja berdentang, doa-doa dipanjatkan dengan suara lirih, dan wajah-wajah penuh kecemasan menanti ajal yang mendekat. Sementara di kubu Utsmani, Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukannya. Ia berdiri tegak, sorot matanya memantulkan api obor di sekitarnya. Sang Sultan Muda menyampaikan khutbah yang mengguncang hati. Wahai para mujahid, di depan kalian terbentang janji Rasulullah. Malam ini atau esok hari, kita akan menyaksikan takdir Allah. Kemenangan atau syahadah, tidak ada pilihan lain. Pasukan pun menjawab dengan takbir yang menggetarkan langit malam. Mereka sadar inilah puncak dari semua doa, usaha, dan darah yang telah tercurah. Muhammad tidak hanya mengandalkan semangat, ia menyusun rencana serangan berlapis. Infanteri, artileri,
hingga pasukan khusus disiapkan untuk memukul tembok yang sudah mulai rapuh. Kapten-kapten perang diberikan instruksi rinci. Segalanya harus berjalan serentak, tanpa celah bagi Bizantium untuk bernapas. Dan ketika fajar menyingsing, dunia pun menyaksikan salah satu serangan terbesar dalam sejarah militer abad pertengahan. Langit dipenuhi panah, meriam meraung tanpa henti, dan ribuan pasukan berlari menabrak benteng dengan takbir menggema. Suara trompet, dentuman besi, dan jeritan bercampur menjadi simfoni peperangan. Bizantium berjuang mati-matian. Kaisar Konstantin ke-11 sendiri turun ke garis depan, memimpin pasukannya dengan keberanian yang luar biasa. Namun jumlah, semangat, dan strategi pasukan muda Utsmani terlalu dahsyat untuk ditahan. Titik demi titik tembok runtuh, dan pasukan Islam mulai menerobos masuk ke dalam kota. Saat itulah sejarah mencapai puncaknya. Tembok yang selama 1000 tahun menjadi kebanggaan, Bizantium akhirnya hancur di hadapan seorang pemuda berusia 21 tahun. Jeritan ketakutan bergema di jalanan Konstantinopel, sementara pasukan Utsmani terus maju dengan keyakinan bahwa mereka sedang mewujudkan janji Rasulullah. Namun pertempuran ini belum benar-benar berakhir. Kaisar Konstantin ke-11 menolak menyerah. Ia memilih berperang hingga titik darah penghabisan. Sementara Al-Fatih terus mengarahkan pasukannya untuk menutup semua celah pertahanan. Runtuhnya Konstantinopel dan dunia yang terguncang. Fajar itu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Udara dipenuhi asap mesiu, teriakan perang menggema, dan dentuman meriam tidak lagi memberi jeda. Pasukan Utsmani bergerak seperti gelombang samudra, menghantam pertahanan Bizantium yang sudah hampir runtuh. Tembok legendaris Konstantinopel yang selama 1000 tahun menjadi kebanggaan dunia akhirnya pecah di banyak titik. Retakan yang semula hanya goresan kecil kini berubah menjadi celah besar, dan melalui celah itulah pasukan Islam menyerbu masuk. Suara takbir mengguncang udara, menandakan runtuhnya simbol kekuasaan Romawi Timur. Kaisar Konstantin ke-11, sang penguasa terakhir Bizantium, memilih jalan ksatria. Ia menanggalkan jubah kebesarannya, mengenakan baju perang sederhana, lalu berbaur dengan pasukan di garis depan. Ia bertarung hingga titik darah penghabisan, menolak meninggalkan kotanya, hingga jasadnya tak pernah ditemukan secara pasti. Dengan wafatnya sang kaisar, berakhirlah riwayat kekaisaran Bizantium yang berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Di sisi lain, pasukan Utsmani terus merangsek masuk. Bendera Islam berkibar di menara-menara kota, menggantikan panji salib yang selama ini menjulang tinggi. Jeritan ketakutan bercampur dengan doa-doa syukur. Dan di tengah semua itu, Muhammad Al-Fatih memasuki Konstantinopel dengan wajah tegas, namun hatinya tunduk kepada Allah. Langkah pertamanya sungguh mengejutkan dunia. Alih-alih melakukan pembantaian, ia memerintahkan pasukannya untuk menahan diri. Ia memberikan jaminan keamanan bagi penduduk yang menyerah, melindungi gereja-gereja, dan hanya menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid utama, sebuah simbol bahwa kota ini kini menjadi pusat Islam. Hari itu sejarah mencatat sebuah perubahan besar. Konstantinopel, kota yang selama berabad-abad menjadi pusat peradaban Kristen, resmi berganti nama menjadi Istanbul, pusat baru kekhalifahan Utsmaniyah. Dan Muhammad II, Sultan muda berusia 21 tahun, dikenang selamanya dengan gelar Al-Fatih, sang penakluk. Kabar penaklukan ini menyebar ke seluruh dunia. Eropa gemetar mendengarnya. Paus di Roma mengumumkan hari berkabung. Kerajaan-kerajaan Kristen merasa dunia mereka runtuh, karena benteng terakhir mereka telah hilang. Sementara itu, umat Islam di seluruh penjuru negeri bersujud syukur, menangis haru, dan menyebut nama Muhammad Al-Fatih sebagai pemimpin terbaik yang telah membuktikan sabda Rasulullah. Konstantinopel runtuh bukan hanya karena kekuatan meriam, tapi karena tekad seorang pemuda yang beriman, yang percaya pada janji Allah dan Rasul-Nya. Dengan keberanian, kecerdasan, dan tawakal, ia mengubah arah sejarah dunia. Warisan sang penakluk dan kota abadi. Setelah suara meriam mereda dan debu pertempuran menghilang, Muhammad Al-Fatih berdiri di tengah kota yang baru saja ditaklukkannya. Konstantinopel yang dulu disebut kota abadi, kini berada dalam genggamannya.
Namun apa yang ia lakukan setelah kemenangan justru membuat dunia semakin kagum. Langkah pertamanya adalah menjadikan Hagia Sophia, gereja terbesar dan termegah Bizantium, sebagai masjid. Bukan sekadar untuk menunjukkan kekuasaan, tapi sebagai simbol bahwa kota ini kini menjadi pusat Islam. Ia sendiri menunaikan salat pertama di sana, sujud syukur atas janji Allah yang telah terpenuhi. Namun Al-Fatih tidak berhenti pada simbol semata. Ia segera memerintahkan pembangunan sekolah, rumah sakit, dan pasar. Ia membuka pintu kota bagi siapa saja, Muslim, Kristen, maupun Yahudi. Bagi Al-Fatih, Istanbul adalah kota peradaban, bukan kota penindasan. Keadilannya membuat penduduk yang sebelumnya ketakutan mulai merasa aman, bahkan bangga menjadi bagian dari kekhalifahan baru. Di bawah kepemimpinannya, Konstantinopel berubah wajah. Dari kota yang hampir runtuh akibat perang, ia menjelma menjadi pusat peradaban Islam, kota ilmu, perdagangan, dan kebudayaan. Jalan-jalan diperbaiki, benteng diperkuat, pelabuhan dibuka, dan Istanbul menjadi jantung baru dunia. Dunia pun tidak bisa berpaling. Eropa sadar, lahirlah sebuah kekuatan besar yang tak bisa diremehkan. Nama Muhammad Al-Fatih menjadi legenda yang diceritakan dengan rasa gentar sekaligus hormat. Namun yang membuatnya benar-benar istimewa bukan hanya keberhasilannya menaklukkan kota, melainkan kerendahan hatinya. Ia tidak pernah merasa besar karena kemenangan itu, melainkan selalu menegaskan bahwa semua adalah karunia Allah. Setiap kali namanya diagungkan, ia justru menunduk, mengingatkan pasukannya bahwa kejayaan hanyalah titipan, bukan milik pribadi. Warisan terbesar Al-Fatih bukan hanya benteng, masjid, atau kota yang megah. Warisan terbesarnya adalah keyakinan bahwa janji Allah itu pasti benar. Ia membuktikan kepada dunia bahwa iman, ilmu, dan keberanian dapat mengubah arah sejarah. Dan sejak itu, nama Muhammad Al-Fatih dikenang bukan hanya sebagai penakluk Konstantinopel, tapi sebagai simbol kejayaan Islam yang tak lekang oleh waktu. Konstantinopel mungkin runtuh, tapi dari reruntuhannya lahirlah kota abadi yang baru, Istanbul. Sebuah kota yang menjadi jantung peradaban, saksi bisu bahwa seorang pemuda berusia 21 tahun mampu mengguncang dunia. Refleksi, janji Allah dan inspirasi bagi generasi. Kisah Muhammad Al-Fatih bukan sekadar lembaran sejarah yang usang. Ia adalah cermin bagi setiap kita tentang bagaimana iman, ilmu, dan keberanian bisa mengubah dunia. Seorang pemuda berusia 21 tahun mampu melakukan hal yang tidak sanggup dilakukan oleh para raja besar, jenderal tangguh, bahkan kekhalifahan yang mendahuluinya. Mengapa? Karena ia tidak pernah berjalan dengan kesombongan manusia, melainkan dengan keyakinan penuh pada janji Allah dan sabda Rasul-Nya. Ketika banyak orang meremehkannya karena usia muda, ia menjawab dengan kerja keras. Ketika dunia menakut-nakuti dengan kekuatan Bizantium, ia menjawab dengan strategi brilian dan persiapan matang. Dan ketika godaan tahta bisa membuatnya terlena, ia justru memilih untuk menunduk dan bersujud. Inilah pelajaran besar. Kemenangan bukanlah milik yang terkuat atau terkaya, melainkan milik mereka yang paling yakin kepada Allah. Kota Konstantinopel runtuh bukan hanya karena meriam raksasa, tapi karena doa-doa yang tulus, tekad yang teguh, dan iman yang tidak pernah goyah. Kita hidup di zaman yang berbeda, tetapi semangat Al-Fatih tetap relevan. Kita mungkin tidak sedang berperang menembus tembok batu, namun setiap hari kita menghadapi tembok lain. Tembok kemalasan, ketakutan, keraguan, dan hawa nafsu. Jika seorang pemuda bisa menaklukkan kota terbesar di dunia, maka kita pun bisa menaklukkan diri kita sendiri. Muhammad Al-Fatih mengajarkan bahwa usia muda bukan alasan untuk lemah. Justru di usia muda, keberanian bisa mencapai puncaknya, dan karya besar bisa dilahirkan. Generasi yang beriman, berilmu, dan berani akan selalu melahirkan peradaban. Hari ini, saat kita menyebut namanya, kita tidak hanya mengenang penaklukan sebuah kota. Kita mengenang janji Allah yang terbukti nyata. Kita mengenang kekuatan iman yang mengguncang dunia. Dan kita diingatkan
bahwa kejayaan Islam bukanlah dongeng masa lalu, melainkan sesuatu yang bisa terulang jika ada pemuda-pemuda yang meneladani semangat Al-Fatih. Karena itu, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita hanya akan menjadi penonton sejarah, ataukah kita akan menjadi bagian dari generasi yang menulis sejarah baru? Muhammad Al-Fatih telah melakukan bagiannya. Kini giliran kita. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, dan bagikan agar semakin banyak orang yang mengenal warisan agung Islam. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah sejarah yang penuh hikmah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.